Saat aku membeli buah di tukang buah langganan, kukira itu hanya hari biasa. Setelah aku menyodorkan uang untuk membayar, tukang buah itu, Pak Joko, kembali menyelipkan sebuah kertas lusuh di tanganku. Tangannya gemetar hebat. Kertas itu bertuliskan, "Berhenti minum obat yang suamimu beri. Itu adalah racun yang dia beli setiap hari. Kalau tidak, kau akan mati perlahan." Aku syok. Duniaku berhenti berputar. Tak menyangka, suamiku yang begitu sempurna di mataku, ternyata dia... Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang sedang mendengarkan kisah ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan terus mempersembahkan kisah-kisah yang lebih menarik dan mungkin lebih menegangkan lagi. Matahari siang itu bersinar terik sekali. Sinarnya seolah ingin membakar aspal jalanan pasar yang sudah mulai retak di sana-sini. Udara terasa begitu pengap, berat, bercampur dengan aroma amis ikan, bau sayuran busuk yang terinjak, dan asap knalpot kendaraan yang lalu lalang tanpa aturan. Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional yang padat itu, aku, Diva, melangkah pelan. Nafasku terasa agak gerat. Aku menyeka keringat dingin yang tiba-tiba menetes di pelipisku, membasahi ujung hijab pastelku. Belakangan ini, tubuhku memang terasa aneh. Aku mudah lelah, sering pusing yang tak tertahankan. Dan jantungku kerap berdebar tanpa alasan yang jelas. Namun, aku memaksakan diri untuk keluar rumah hari ini. Demi satu hal, membeli buah naga merah kesukaanku di kios langganan. Dokter bilang aku kurang darah. Dan suamiku, Faisal, dia selalu menyarankan agar aku banyak makan buah. Selain rutin meminum obat-obatan mahal yang dibelikannya. Mahal tapi demi kesehatanmu, katanya. Aku merapatkan tas tanganku saat berdesakan dengan seorang ibu-ibu yang membawa keranjang belanjaan besar. Kepala kembali berdenyut nyeri. Sebuah sensasi yang kini sudah menjadi sahabat karibku setiap bangun tidur. Aku mencoba mengabaikan rasa sakit itu, memfokuskan pandanganku ke ujung lorong pasar, tempat kios buah Pak Joko berada. Pak Joko adalah pedagang buah yang jujur dan ramah. Sudah 5 tahun aku menjadi pelanggan tetapnya. Bahkan sejak aku baru menikah dengan Faisal. Biasanya Pak Joko akan menyapaku dengan suara lantang dan tawa yang renyah. Menanyakan kabar Faisal atau sekedar bercanda tentang harga cabai yang naik turun. Namun hari ini ada yang berbeda. Dari kejauhan aku bisa melihat Pak Joko sedang menata tumpukan jeruk dengan gerakan yang kaku. Pria parubaya itu tampak gelisah. Matanya liar, bergerak ke kiri dan ke kanan, seolah sedang mengawasi sesuatu. Atau seseorang. Tidak ada senyum ramah yang biasanya menghiasi wajah keriput pria tua itu. Ketika aku mendekat dan berdiri di depan kiosnya, Pak Joko justru tersenja kaget. Buah jeruk di tangannya hampir saja menggelinding jatuh. Ia menatapku, bukan dengan tatapan menyambut, melainkan dengan sorot mata ketakutan yang mendalam. Keringat sebesar biji jagung terlihat jelas di dahi pria tua itu, padahal ia berdiri di bawah naungan terpal kios yang teduh. Aku mencoba tersenyum, berusaha mencairkan suasana yang tiba-tiba terasa tegang dan canggung. Aku menyapanya dengan nada lembut, menanyakan apakah buah naga merah yang kucari hari ini tersedia. Pak Joko tidak langsung menjawab. Ia menelan ludah dengan susah payah. Jakunya bergerak naik turun. Ia hanya mengangguk pelan tanpa suara. Lalu dengan tangan gemetar, ia mengambilkan 3 buah naga berukuran besar dari keranjang yang di bagian belakang. Gerakannya terburu-buru, seakan ia ingin aku segera pergi dari sana. Aku mengerutkan kening, merasa heran dengan perubahan sikap pedagang langgananku itu.
Aku berpikir mungkin Pak Joko ada masalah keluarga atau sedang dikejar utang. Jadi aku memutuskan untuk tidak banyak bertanya agar tidak menyinggung perasaannya. Aku mengeluarkan dompet dari dalam tas tangan, mengambil selembar uang pecahan Rp50.000. Aku menyodorkan uang itu kepada Pak Joko. Tangan Pak Joko yang keriput dan kasar itu gemetar hebat saat menerima uang dariku. Dingin. Tangan itu terasa sangat dingin saat bersentuhan dengan jariku. Pak Joko berbalik badan untuk mengambil uang kembalian di laci kecil tempat ia biasa menyimpan uang. Punggungnya terlihat tegang. Cukup lama ia membelakangiku, seolah sedang melakukan sesuatu yang berat. Suasana di sekitar kios itu terasa semakin mencekam bagiku. Meskipun pasar sedang ramai, firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun aku tidak bisa menebak apa itu. Ketika Pak Joko berbalik kembali menghadapku, wajahnya pucat pasi. Ia mengulurkan uang kembalian yang terdiri dari beberapa lembar ribuan yang sudah lecek. Namun, saat aku membuka telapak tangan untuk menerima uang itu, aku merasakan ada benda lain yang diselipkan di antara lembaran uang kertas tersebut. Sebuah kertas yang dilipat kecil dan terasa kasar. Pak Joko menatap manik mataku dalam-dalam. Sebuah tatapan yang penuh dengan pesan, peringatan, dan permohonan. Pria tua itu kemudian meremas tanganku sesaat dengan kuat, sangat kuat, hingga aku sedikit meringis. Sebelum akhirnya melepaskannya dengan cepat dan berpura-pura sibuk membersihkan debu di meja dagangannya. Aku terpaku sejenak. Aku menggenggam erat uang kembalian dan kertas misterius itu tanpa berani membukanya di tempat terbuka. Aku segera memasukkan kepalan tanganku ke dalam saku gamisku. Aku mengucapkan terima kasih dengan lirih, yang hanya dibalas anggukan kaku oleh Pak Joko. Aku pun berbalik dan berjalan cepat meninggalkan kios itu. Jantungku berpacu lebih cepat dari sebelumnya. Rasa pusing di kepalaku semakin menjadi-jadi, bercampur dengan rasa penasaran dan ketakutan yang tiba-tiba menyergapku. Aku merasa seolah ada ribuan mata yang mengawasiku di pasar itu. Langkah kakiku dipercepat menuju area parkir tempat mobilku berada. Sesampainya di dalam mobil, aku langsung mengunci pintu. Nafasku memburu. AC mobil yang kunyalakan belum terasa dingin, namun tubuhku menggigil. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku merogoh saku gamis dan mengeluarkan gumpalan uang kembalian tadi. Di sana, terselip secari kertas. Sobekan bungkus rokok yang lusuh dan kotor. Aku membuka lipatan kertas itu perlahan. Tulisan di dalamnya dibuat menggunakan spidol hitam dengan huruf kapital yang berantakan, seolah ditulis dengan tergasa-gasa dan penuh ketakutan. Aku membelalakan mata saat membaca kalimat demi kalimat yang tertulis di sana. Tulisan itu berbunyi, "Berhenti minum obat yang suamimu beri. Itu adalah racun yang dia beli setiap hari di pasar gelap. Kalau tidak, kau akan mati perlahan." Dunia seakan runtuh menimpa kepalaku saat itu juga. Nafasku tercekak di tenggorokan. Aku membaca tulisan itu lagi dan lagi. Berharap aku salah baca. Atau ini hanya lelucon gila dari orang iseng. Namun, wajah ketakutan Pak Joko tadi bukanlah sebuah akting. Getaran tangan pria tua itu adalah getaran ketakutan yang nyata. Aku menyandarkan punggung ke jok mobil, lemah. Seketika air mataku menetes tanpa kusadari. Suamiku, Faisal. Pria yang selama ini kuanggap sebagai malaikat pelindungku. Pria yang selalu bersikap lembut, penuh perhatian dan tidak pernah membentakku sekalipun. Tidak mungkin. Faisal adalah suami yang sempurna. Ia bekerja keras, santun kepada orang tua, dan selalu memanjakanku bak seorang ratu. Otakku berusaha menyangkal tuduhan keji di kertas itu. Namun, hati kecilku mulai memutar kembali rekaman kejadian beberapa bulan terakhir. Ingatanku melayang pada momen-momen di mana Faisal dengan telaten menyiapkan obat dan vitamin untukku. Setiap pagi dan malam, Faisal selalu memastikan sendiri aku menelan obat itu di depannya. "Ini vitamin impor terbaik, sayang. Mahal, tapi tidak apa-apa, demi kesehatanmu." Begitu kata Faisal selalu.
Aku juga teringat bagaimana kesehatanku justru menurun drastis sejak aku rutin meminum vitamin itu. Awalnya hanya mual-mual kecil, lalu rambutku mulai rontok. Kuku-kukuku menjadi rapuh dan agak kebiruan, serta rasa lemas yang luar biasa setiap kali bangun tidur. Dokter rekomendasi Faisal hanya bilang itu gejala anemia berat dan stres. Apakah dokter itu juga bersekongkol? Tiba-tiba, dering ponsel di tasku memecahkan keheningan di dalam mobil membuatku terlonjak kaget, hingga ponselku hampir terlempar. Aku melihat layar ponsel yang menyala. Nama suamiku sayang tertera di sana, lengkap dengan foto profil Faisal yang sedang tersenyum manis. Dulu, melihat nama itu membuat hatiku berbunga-bunga. Kini, melihatnya membuat perutku mual dan ketakutan yang luar biasa menjalar ke seluruh tulang rusukku. Tanganku gemetar hebat saat hendak menekan tombol hijau. Aku menarik nafas panjang, berusaha menormalkan suaraku agar tidak terdengar mencurigakan. Aku harus tenang, aku tidak boleh gegabah. Jika tulisan ini benar, maka aku sedang berhadapan dengan seorang pembunuh berdarah dingin yang tidur di sebelahku setiap malam. Aku menekan tombol terima dan mendekatkan ponsel ke telinga. Suara bariton Faisal yang lembut dan penuh kasih sayang terdengar di seberang sana. Suara yang selama ini selalu menjadi penenang bagiku, kini terdengar seperti desis ular berbisa yang siap mematuk. Aku memejamkan mata kuat-kuat, menahan isak tangis yang mendesak keluar. Aku menjawab dengan suara yang kuusahakan terdengar ceria. "Baru mau diminum sampai rumah nanti, Mas." Faisal terdengar puas di ujung telepon. Ia kembali mengingatkan betapa pentingnya vitamin itu agar aku cepat sembuh dan kami bisa segera merencanakan liburan ke luar negeri. Kata-kata manis itu kini terasa seperti sayatan pisau di hatiku. Faisal menutup telepon dengan ucapan cinta yang biasa ia ucapkan. Namun kali ini aku tidak membalasnya dengan perasaan yang sama. Aku mematikan ponsel dan melemparnya ke jok samping dengan perasaan jijik. Di dalam mobil yang panas itu, aku merasa kedinginan. Aku menatap kertas lusuh itu sekali lagi. Meremasnya kuat-kuat hingga buku-buku jariku memutih. Keyakinanku pada pernikahan yang kami bangun selama ini mulai retak, menyisakan lubang keraguan yang menganga lebar. Perjalanan pulang dari pasar terasa sangat lama dan menyiksa. Jalanan yang macet seolah mendukung kekalutan pikiranku. Setiap kali mobil berhenti di lampu merah, bayangan wajah Faisal yang tersenyum sambil menyodorkan segelas air dan kapsul obat itu terus menghantui benakku. Aku mulai mempertanyakan segala hal dalam hidupku. Apakah kasih sayang Faisal selama ini palsu? Apakah kebaikan Ibu Indah mertuaku juga hanya sandiwara? Aku menggelengkan kepala kuat-kuat, mencoba mengusir pikiran buruk itu. Namun, logika dan naluriku terus berteriak waspada. Aku memandang wajahku sendiri di kaca spion tengah. Wajah itu terlihat tirus, pucat, tidak bercahaya. Lingkaran hitam di buah mataku semakin jelas. Ini bukan wajah wanita bahagia yang dirawat dengan baik oleh suaminya. Ini adalah wajah seseorang yang sedang sekarat perlahan-lahan. Sesampainya di rumah, aku memarkir mobil di garasi. Rumah mewah 2 lantai bergaya minimalis itu tampak sepi. Faisal belum pulang kerja. Dan Ibu Indah, yang biasanya sering berkunjung atau menginap, sedang tidak ada di sana. Aku masuk ke dalam rumah yang dingin karena AC sentral yang menyala otomatis. Dulu aku merasa rumah ini adalah istanaku, tempat aku berlindung dari dunia luar. Sekarang, rumah ini terasa seperti penjara, atau lebih tepatnya, sebuah kamar mayat yang mewah. Keheningan di dalam rumah membuat merinding. Setiap sudut ruangan seolah menyimpan rahasia kelam yang tidak aku ketahui. Aku berjalan gontai menuju kamar tidur utama, meletakkan tas di atas meja rias dan duduk termenung di tepi ranjang. Mataku tertuju pada sebuah botol kaca kecil berwarna gelap yang berdiri angkuh di atas nakas samping tempat tidur. Botol tanpa label pabrik. Hanya ada stiker kecil bertuliskan aturan minum yang ditulis tangan oleh apoteker atau mungkin oleh Faisal sendiri. Di dalamnya berisi kapsul-kapsul berwarna merah dan kuning. Itulah vitamin yang dimaksud. Aku meraih botol itu. Menggenggamnya.
merasakan dinginnya kaca botol di telapak tanganku. Aku ingin sekali membawanya ke laboratorium saat ini juga. Tapi aku tahu, aku tidak boleh gegabah. Jika Faisal pulang dan melihat botol itu hilang, suaminya pasti akan curiga. Waktu berlalu begitu lambat. Menjelang sore, suara deru mesin mobil terdengar memasuki halaman rumah. Jantungku kembali berdegup kencang. Itu pasti Faisal. Aku segera merapikan posisi, memoles sedikit lipstik agar tidak terlihat terlalu pucat karena ketakutan, dan berusaha memasang topeng istri bahagia yang biasa kupakai. Aku harus bermain peran. Ini adalah pertarungan nyawa. Pintu kamar terbuka. Sosok Faisal muncul di ambang pintu. Pria itu masih mengenakan setelan jas kantor yang rapi. Dasinya sedikit longgar. Wajahnya tampak lelah, namun langsung berubah cerah saat melihatku. Aroma parfum mahal menyeruak masuk bersama kedatangannya. Aroma yang dulu kusukai, namun kini membuatku mual. Faisal berjalan mendekat, mencium keningku dengan lembut, lalu duduk di sebelahku. Ia bertanya bagaimana hariku dengan nada yang sangat perhatian. Tangan Faisal membelai pipiku, sentuhan yang membuat kulitku meremang ngeri. Aku menjawab seadanya, mengatakan hanya sedikit lelah setelah dari pasar. Faisal mengangguk mengerti. Namun, matanya langsung tertuju pada botol obat di atas nakas. Dengan gerakan yang sudah sangat terlatih, Faisal mengambil botol itu, mengeluarkan satu kapsul dan mengambil gelas air yang selalu tersedia di sana. Ia menyodorkan kapsul itu ke mulutku. Tatapan matanya intens, menuntut, seolah tidak akan beranjak sebelum aku menelan benda itu. Ayo diminum sayang, biar kamu tidak lemas terus. Aku tidak tega melihatmu sakit, ucap Faisal lembut. Aku menatap kapsul di tangan suamiku. Dalam hati aku berteriak, menjerit ketakutan. Namun fisikku bergerak sesuai insting bertahan hidup. Aku membuka mulut, membiarkan Faisal memasukkan kapsul itu. Aku minum air yang disodorkan, namun aku tidak menelannya. Dengan teknik yang pernah kulihat di film, aku menyembunyikan kapsul itu di bawah lidahku. Aku berpura-pura menelan dengan gerakan kerongkongan yang meyakinkan, lalu tersenyum tipis pada Faisal. Faisal tampak puas. Ia mengusap kepalaku sekali lagi sebelum berdiri untuk pergi mandi. Begitu pintu kamar mandi tertutup dan suara gemericik air terdengar, aku melompat dari kasur. Aku berlari ke kamar mandi tamu di luar kamar tidur agar tidak terdengar. Di sana aku memuntahkan kapsul yang mulai terasa pahit di bawah lidahku ke dalam kloset, lalu menyiramnya. Aku berkumur berkali-kali, menghilangkan jejak rasa obat itu. Nafasku tersengal-sengal. Aku menatap pantulan diriku di kaca spion tengah. Air mataku kembali tumpah. Ternyata benar. Instingku mengatakan bahwa suamiku memang sedang berusaha membunuhku. Jika tidak, kenapa Faisal begitu obsesif memastikan aku minum obat itu di depannya? Kenapa Faisal tidak pernah membiarkan aku minumnya sendiri? Malam itu terasa sangat panjang. Aku berpura-pura tidur lebih awal, memunggungi Faisal. Aku bisa merasakan Faisal naik ke atas ranjang, memelukku dari belakang. Pelukan yang terasa seperti lilitan ular sanca. Aku menahan nafas, berusaha membuat ritme nafasku teratur seolah aku sudah terlelap. Butuh waktu berjam-jam hingga akhirnya dengkuran halus terdengar dari mulut Faisal. Suamiku sudah tidur nyenyak. Aku membuka mata perlahan. Kamar itu gelap, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang masuk dari celah tirai. Ini adalah kesempatanku. Aku harus mencari bukti. Aku harus tahu kenapa Faisal melakukan ini. Apakah ada wanita lain? Atau ada alasan lain yang lebih gila? Dengan gerakan sangat pelan dan hati-hati, aku bangun dari tempat tidur. Melangkah tanpa suara di atas karpet tebal menuju sofa di sudut kamar, tempat Faisal biasa meletakkan tas kerjanya. Tanganku gemetar saat menyentuh kulit tas kerja berbahan kulit asli yang mahal itu. Aku membuka resletingnya perlahan,
berdoa agar suaranya tidak membangunkan Faisal. Aku mulai menggeledah isi tas itu. Ada laptop, agenda kerja, dan beberapa berkas kantor. Aku menyalakan senter dari ponselku dengan cahaya paling redup. Aku mengeriksa satu persatu kertas yang ada di sana. Tidak ada yang aneh pada awalnya, hanya dokumen proyek biasa. Namun, di saku bagian dalam tas yang tersembunyi, jariku menyentuh sebuah amplop tebal berwarna coklat. Aku menariknya keluar. Amplop itu tidak disegel. Aku mengeluarkan isinya. Itu adalah surat resmi dengan kop perusahaan tempat Faisal bekerja. Mataku membelalak membaca judul surat itu. Surat peringatan ketiga dan pemberitahuan audit eksternal. Aku membaca isinya dengan cepat. Surat itu menyatakan bahwa ada selisih dana yang sangat besar, mencapai miliaran rupiah yang menjadi tanggung jawab Departemen Keuangan yang dipimpin Faisal. Perusahaan memberikan tenggat waktu hingga akhir bulan depan sebelum audit eksternal dilakukan, dan kasus ini dilaporkan ke pihak berwajib jika dana tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan jeritan kaget. Suamiku korupsi. Faisal yang selalu terlihat alim dan berintegritas, ternyata seorang pencuri. Belum selesai rasa kagetku, aku menemukan kertas lain yang terlipat di balik surat peringatan itu. Itu adalah struk belanja dari sebuah butik mewah di pusat kota. Tanggalnya baru 2 hari yang lalu. Di sana tertulis pembelian sebuah tas tangan wanita edisi terbatas seharga ratusan juta rupiah. Aku meraba tasku sendiri. Aku tidak pernah menerima tas semahal itu dari Faisal. Struk itu bukan untukku. Lalu, untuk siapa? Di bagian bawah tumpukan kertas itu, aku menemukan sebuah polis asuransi jiwa atas namaku sendiri. Nilai pertanggungannya fantastis. Dan di sana, tertera nama Faisal sebagai ahli waris tunggal jika aku meninggal dunia. Kepingan puzzle itu mulai tersusun di kepalaku. Korupsi, audit yang akan datang, wanita lain, asuransi jiwa, dan kematianku. Semuanya saling berkaitan. Faisal butuh uang besar untuk menutupi korupsinya sebelum audit bulan depan, dan uang itu akan didapat dari asuransi kematianku serta penjualan aset warisanku. Tubuhku merosot ke lantai. Kakiku lemas tak bertulang. Aku merasa mual melihat fakta yang terpampang jelas di depan mata. Pria yang tidur mendengkur di kasur itu bukan suamiku, melainkan monster yang siap menumbalkanku demi uang dan kebebasan. Aku menatap Faisal dengan tatapan nanar. Rasa cinta yang tersisa di hatiku lenyap seketika, berganti dengan rasa benci dan dendam yang membara. Aku mengembalikan semua dokumen itu ke posisi semula dengan rapi, persis seperti sedia kala. Aku tidak boleh ketahuan sudah mengetahui rahasia ini. Aku harus bermain cantik. Aku menghapus air mata dengan kasar. Malam ini, diva yang lugu dan penurut telah mati. Yang tersisa adalah seorang istri yang akan berjuang mempertahankan nyawanya dan membalaskan setiap tetes racun yang telah masuk ke tubuhnya. Pagi itu, cahaya matahari menelisik masuk melalui celah gorden. Berbeda dengan pagi-pagi sebelumnya, di mana aku selalu merasa berat untuk sekedar membuka kelopak mata, hari ini aku merasakan sebuah perubahan kecil namun signifikan pada tubuhku. Rasa pusing yang biasanya menghantam kepalaku kini terasa jauh lebih ringan. Jantungku tidak lagi berdebar tak beraturan. Dan rasa mual yang menyiksa perutku perlahan mulai meredah. Ini baru 2 hari aku berhenti mengkonsumsi vitamin pemberian Faisal. Namun efek pemulihan tubuhku begitu nyata. Fakta ini semakin menguatkan kebenaran pahit yang tertulis di kertas lusuh itu. Tubuhku selama ini tidak sakit karena penyakit alami, melainkan sedang berjuang melawan racun yang dicocokkan secara paksa. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju cermin besar. Aku mengamati pantulan diriku,
Meskipun wajahku masih terlihat agak tirus dan lingkaran hitam di bawah mata belum sepenuhnya hilang, namun ada rona kehidupan yang mulai kembali di pipiku. Kulitku tidak lagi seputih kertas seperti minggu lalu. Aku bersyukur. Namun di saat yang sama, ketakutan kembali menyergapku. Jika aku terlihat semakin sehat, Faisal pasti akan curiga. Suamiku itu bukan orang bodoh. Dia pengamat yang teliti. Aku sadar aku harus bermain peran lebih baik lagi. Aku mengambil bedak tabur yang warnanya satu tingkat lebih terang dari kulitku, lalu memulaskannya tebal-tebal ke wajah agar terlihat pucat kembali. Aku juga sengaja membuat rambutku sedikit berantakan dan membiarkan mataku terlihat sayu. Suara langkah kaki mendekat ke arah kamar membuatku buru-buru merapikan peralatan rias. Pintu terbuka. Dan Faisal masuk dengan senyum khasnya yang kini tampak mengerikan. Ia membawa nampan berisi segelas susu hangat dan tentu saja botol vitamin terkutuk itu. Aku mengatur nafas, berusaha menekan rasa jijik. Aku kembali duduk di tepi ranjang, membungkukkan badan sedikit untuk memberi kesan aku masih lemas. Faisal duduk di sampingku, meletakkan nampan, lalu mengelus punggungku dengan lembut. Sentuhan itu terasa panas dan menjijikkan. "Tidurmu nyenyak semalam, sayang?" tanyanya lembut. Aku mengangguk lemah, menghindari tatapan matanya. "Masih sering terbangun karena sakit kepala, Mas," jawabku parau. Faisal mendecakkan lidah tanda prihatin. Ekspresi kepalsuan yang sempurna. Dengan cekatan, ia mengambil satu kapsul dan menyodorkannya ke mulutku. Adegan ini kembali berulang. Aku membuka mulut, membiarkan kapsul itu masuk, minum susu, lalu dengan cepat menyembunyikan kapsul itu di bawah lidahku. Aku melakukan gerakan menelan yang meyakinkan, bahkan sedikit terbatuk untuk menambah efek dramatis. Faisal tersenyum puas, lalu mencium keningku sebelum pamit untuk bersiap-siap ke kantor. Begitu Faisal menghilang di balik pintu kamar mandi, aku segera berlari ke wastafel dan memuntahkan kapsul itu. Aku melihat kapsul merah kuning itu berputar di lubang pembuangan sebelum hilang terbawa air. Satu lagi lolos dari maut, pikirku. Siang harinya, setelah memastikan Faisal sudah lama pergi ke kantor, aku memutuskan untuk kembali menemui Pak Joko. Aku butuh bukti lebih kuat. Tulisan di kertas itu memang informatif, tapi tidak cukup untuk menyeret Faisal ke penjara. Aku butuh saksi. Aku mengemudikan mobil menuju pasar dengan perasaan was-was. Terus melihat spion, takut jika mobil Faisal tiba-tiba muncul di belakangku. Sesampainya di pasar, aku berjalan mantap menuju kios buah Pak Joko. Kiosnya tampak sibuk. Ketika Pak Joko melihat kedatanganku, wajahnya kembali tegang. Namun ada sedikit kelegaan saat melihatku masih bisa berdiri tegak. Ia membeliku kode mata, menyuruhku menunggu sebentar hingga pembeli sepi. Setelah situasi aman, Pak Joko mengajakku masuk ke bagian dalam kios yang sempit. Di ruang sempit yang berbau kardus dan buah matang itu, Pak Joko menatapku dengan mata berkaca-kaca. Pak Joko akhirnya membuka suara dengan gemetar. Ia bercerita bahwa ia sebenarnya tidak ingin ikut campur urusan rumah tangga orang lain, namun hati nuraninya tidak bisa diam. Ia menceritakan tentang anak perempuannya yang meninggal 3 tahun lalu karena keracunan pestisida. Gejalanya persis seperti yang kualami. Melihat wajahku yang semakin hari semakin mirip dengan wajah anaknya menjelang ajal, Pak Joko merasa dihantui. Kemudian Pak Joko menceritakan apa yang ia lihat. Setiap hari Selasa dan Jumat subuh, saat pasar masih gelap, ia melihat mobil mewah Faisal parkir di lorong belakang pasar yang sepi dan kotor. Tempat transaksi barang-barang ilegal. Pak Joko melihat Faisal bertemu dengan seorang pria bertato yang dikenal sebagai pemasok racun tikus dan babi hutan. Faisal selalu menerima bungkusan kecil berwarna hitam dan memberikan amplop tebal. Pak Joko yakin, isi bungkusan itu bukanlah vitamin. Aku mendengarkan kesaksian itu dengan air mata yang mengalir dalam diam. Ternyata, suamiku sudah merencanakan ini dengan sangat matang dan kotor. Aku memegang tangan Pak Joko, mengucapkan terima kasih yang tulus. Namun kesaksian lisan saja tidak cukup. Di pengadilan, pengacara mahal sewaan Faisal bisa dengan mudah memutarbalikkan fakta. Aku butuh bukti fisik. Dengan suara mendesak, aku memohon bantuan Pak Joko sekali lagi.
Aku memintanya untuk memotret kegiatan transaksi itu jika Faisal datang lagi. Pak Joko tampak ragu dan takut. Namun melihat tatapanku yang penuh harap dan putus asa, keberaniannya muncul kembali. Ia mengangguk setuju. Ia berjanji akan mencoba mengambil foto atau video saat Faisal datang lusa, hari Jumat. Sore harinya, aku sudah berada di rumah. Sebelum Faisal pulang, aku sengaja tidak memulas bedak tebal lagi, membiarkan rona wajah pucaku terlihat sedikit berseri. Aku ingin menguji reaksi Faisal. Benar saja, saat Faisal melangkah masuk rumah dan melihatku sedang duduk membaca majalah, langkahnya terhenti sejenak. Mata elang Faisal menyipit, memindai wajahku dari dahi hingga dagu. Ada kilatan kekecewaan dan kecurigaan yang sangat jelas di sana. Faisal mendekat, tidak langsung mencium kening seperti biasa, melainkan memegang daguku dan memutar wajahku ke kiri dan ke kanan. Kamu terlihat lebih segar dari biasanya. Komentarnya dengan nada suara yang terdengar dingin dan tajam. Aku menahan nafas, jantungku berdebar kencang. Mungkin efek vitamin mahal itu sudah mulai bekerja, Mas. Jawabku tenang. Faisal terdiam sejenak. Matanya menatap tajam ke dalam mataku, mencari kebohongan. Kemudian, ia melepaskan daguku dengan sedikit kasar. Jangan pernah lupa meminum obatmu. Jika kamu lupa 1 kali saja, pengobatannya akan sia-sia dan penyakitmu akan semakin parah. Ancamnya dengan nada rendah penuh intimidasi. Diva sadar, waktu bermain-main sudah habis. Faisal mulai curiga karena racunnya tidak bekerja. Pria itu mungkin akan meningkatkan dosisnya atau mencari cara lain yang lebih cepat. Aku harus bertindak lebih cepat. Jumat pagi yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sekitar pukul 9 pagi, sebuah pesan masuk dari Pak Joko. Tangan Diva gemetar hebat saat membuka pesan itu. Pesan itu berisi sebuah foto dan 1 video pendek. Aku mengunduh foto itu. Meskipun agak buram, objeknya terlihat jelas. Faisal sedang menerima bungkusan plastik hitam dari seorang preman di lorong pasar. Namun yang membuat nafasku tercekat bukan hanya itu. Di latar belakang foto, terlihat mobil SUV hitam milik Faisal dengan pintu penumpang depan yang terbuka setengah. Di dalam mobil itu, duduk seorang wanita yang wajahnya tertangkap kamera dengan cukup jelas. Wanita itu adalah Ibu Indah. Aku menutup mulut, menahan jeritan kaget. Ibu Indah, ibu mertuaku yang selama ini selalu bersikap manis, wanita tua yang selalu tampil dengan pakaian gamis syar'i dan tasbih di tangan itu, ada di lokasi transaksi racun ilegal pada jam 5 subuh. Duniaku serasa berputar. Pengkhianatan Faisal sudah cukup menyakitkan. Tapi mengetahui bahwa Ibu Indah juga terlibat, membuat luka itu semakin dalam dan bernanah. Ternyata kebaikan Ibu Indah selama ini hanyalah topeng. Mereka berdua, ibu dan anak, bersekongkol untuk membunuhku. Aku memutar video pendek itu. Terlihat Faisal masuk kembali ke dalam mobil setelah transaksi selesai. Ibu Indah terlihat menepuk lengan Faisal sambil tersenyum lebar, seolah memberi selamat. Keduanya tampak tertawa kecil sebelum mobil itu melaju pergi. Tawa di atas rencana pembunuhan. Aku merasa mual membayangkan tawa itu. Bukti foto dan video ini sudah cukup untuk meyakinkanku tentang siapa lawan sebenarnya. Namun untuk membawa kasus ini ke ranah hukum, aku butuh bukti motif yang kuat. Hari ini hari Jumat. Biasanya Ibu Indah akan datang berkunjung. Ini kesempatan emas. Aku segera keluar rumah sebentar dengan alasan ke supermarket, padahal tujuannya adalah toko elektronik. Aku membeli alat penyadap suara mini dan kamera pengawas kecil. Sepulang dari toko, aku bergegas memasang alat penyadap di bawah meja ruang tamu dan kamera kecil di rak buku. Siang harinya mobil Ibu Indah datang. Wanita itu turun dengan senyum sumringah membawa rantang opor ayam. Ibu bawakan opor ayam kesukaanmu, Nak Diva. Serunya manis. Aku memaksakan senyum menyambut uluran tangannya yang kini terasa seperti tangan iblis. Tak lama kemudian, Faisal juga pulang. Kami makan siang bersama. Aku hampir tidak menyentuh makananku, beralasan mual. Setelah makan, aku melancarkan rencanaku. Aku berpura-pura sakit kepala hebat dan meminta izin istirahat di kamar atas meninggalkan Faisal dan Ibu Indah berduaan di ruang tamu bawah. Begitu masuk kamar, aku mengunci pintu. Aku membuka laptop, menyambungkan headset dan mengaktifkan aplikasi penyadap. Suara Faisal dan Ibu Indah terdengar jernih di telingaku. Bagaimana, Nak? Dia sudah minum yang dosis baru? Tanya Ibu Indah. Nadanya berubah total, dingin dan mendesak. Sudah, Bu, tapi kok dia masih kuat jalannya? Padahal kata si Tato itu, dosisnya sudah cukup buat bikin orang lumpuh dalam 3 hari, jawab Faisal frustasi. Kamu harus pastikan dia mati sebelum akhir bulan ini, Faisal. Suara Ibu Indah meninggi. Orang dari kantor pusat sudah menelpon Ibu.
Audit tinggal 3 minggu lagi. Kalau sampai saat itu istrimu belum mati dan warisannya belum cair, kita semua hancur. Kamu mau masuk penjara?" Diva menahan nafas. Jadi ini masalahnya. Audit korupsi, jaminan aset. "Ya tahu Bu, masalahnya notaris bilang surat pengalihan aset itu butuh tanda tangan dia dalam kondisi sadar." "Ya udah, percepat saja, bikin dia makin lemah. Kalau perlu, jangan kasih dia makan apa-apa selain makanan yang sudah dikasih obat itu," potong Ibu Indah kejam. "Ingat, jatah bulanan Ibu buat arisan sosialita juga sudah nunggak 2 bulan gara-gara kamu pakai uangnya. Malu Ibu kalau ketahuan miskin." "Ya Ibu, tenang saja. Siska, simpananmu itu, juga neror terus minta apartemen baru. Yang penting Diva beres dulu. Asuransi jiwanya juga lumayan." Air mata Diva mengalir deras. Rekaman ini adalah bom waktu. Mereka membicarakan kematianku seolah-olah sedang membicarakan bisnis. Nyawaku tidak ada harganya dibandingkan dengan status sosial dan apartemen simpanan. Aku menyimpan file rekaman itu di 3 tempat berbeda. Bukti ini sudah lebih dari cukup. Sekarang, aku tahu aku tidak punya waktu banyak. Mereka merencanakan kematianku dalam waktu kurang dari 3 minggu. Aku menatap cermin, menghapus air mataku dan menyeringit dingin. "Baiklah Ibu Indah dan Faisal, kalian ingin sandiwara? Aku akan berikan sandiwara terbaik yang pernah kalian lihat. Sampai kalian lupa bahwa panggungnya sedang aku bakar." Diva telah bermetamorfosis. Wanita yang dulu lembut, kini telah mati. Digantikan oleh seorang aktris ulung yang siap memainkan peran terbaik dalam hidupnya. Diva tahu, untuk memenangkan perang ini, ia tidak boleh terlihat kuat. Sebaliknya, ia harus terlihat sehancur mungkin. Pagi itu, Diva memulas wajahnya agar terlihat pucat dan sakit parah. Saat Faisal membawakan sarapan beracun, Diva berpura-pura meminumnya lalu memuntahkannya kembali saat Faisal lengah. 2 hari kemudian, Faisal membawa seorang notaris ke rumah. Pak Burhan, notaris kenalan lamanya. Mereka meminta Diva menandatangani surat kuasa penjualan tanah dan pencairan asuransi dengan alasan biaya berobat ke Singapura. Diva didudukkan di sofa, lemah tak berdaya. Ibu Indah memijat bahunya dengan kasih sayang palsu. "Tanda tangan di sini ya, Bu Diva, ini hanya formalitas," ujar Pak Burhan. Diva mengambil pena emas itu. Tangannya gemetar karena menahan amarah. Ia mendekatkan ujung pena ke atas materai. Namun, Diva melakukan manuver cerdas. Ia tidak menggunakan tanda tangan aslinya. Ia membuat sedikit modifikasi pada tarikan garisnya. Perbedaannya tipis, tapi cukup untuk membuat dokumen ini cacat hukum jika diperiksa ahli grafologi nanti. Setelah menandatangani, Diva menjatuhkan pena seolah kehabisan tenaga. Faisal menyambar dokumen itu dengan mata berbinar kemenangan. Ia dan Ibu Indah saling berpandangan senang. Mereka mengira Diva yang bodoh telah menyerahkan segalanya. Keesokan harinya, saat Faisal pergi ke kantor dengan suasana hati cerah, Diva beraksi. Ia pergi ke laboratorium swasta untuk menguji sampel jus jeruk dan rambutnya. 3 jam menunggu terasa seperti penyiksaan. Akhirnya, dokter memberikan hasilnya. "Bu Diva, kami menemukan kandungan arsenik dalam dosis tinggi. Ini percobaan pembunuhan. Bukti medis sudah di tangan." Diva tidak berhenti di situ. Sore harinya, ia membuntuti Faisal. Dengan meminjam motor Pak Joko, Diva mengikuti mobil Faisal ke sebuah apartemen mewah. Di lobi apartemen, Diva melihatnya. Faisal memeluk mesra seorang wanita muda yang sedang hamil. Siska, wanita simpanannya. Faisal memberikan paper bag berisi hadiah mahal, mereka tertawa bahagia. Hati Diva hancur. Namun tidak ada air mata lagi. Rasa sakit itu telah mengkristal menjadi tekad baja. "Kamu mau keluarga baru, Mas. Kamu mau hidup mewah. Aku akan pastikan kamu mendapatkan tempat tinggal baru yang sangat aman, dengan jeruji besi di setiap jendelanya." Diva pulang ke rumah, menyusun rencana terakhir.
Ia memberitahu Faisal bahwa ia mendapatkan bonus kinerja fantastis dari kantor sebesar 2 miliar rupiah yang akan cair besok. Mata Faisal langsung bersinar serakah. Ia memeluk Diva, memuji kerja kerasnya. Keserakahan telah membutakannya. Untuk merayakannya, aku ingin mengadakan makan malam spesial nanti malam. Aku mengundang konsultan keuangan senior, kata Diva. Faisal setuju dengan antusias. Ia tidak tahu, tamu yang diundang Diva bukanlah konsultan keuangan, melainkan polisi dan penagih hutang. Malam itu, Diva mempersiapkan panggung eksekusi. Ia memasak steak wagyu, menata meja makan dengan mewah. Di balik vas bunga, ia menyembunyikan proyektor. Di dalam sebuah kotak waktu antik, ia meletakkan hadiah kejutan. Sendok makan berkarat milik ibunya yang disekap. Ia juga menukar gelas jus jeruk beracun yang disiapkan Faisal dengan gelas berisi obat pencahar dosis tinggi. Pukul 7 malam, Faisal pulang dengan wajah berseri-seri. Tamu-tamu mulai berdatangan. Bukan hanya Pak Hermawan, bos Faisal, tapi juga keluarga besar Diva. Saat makan malam dimulai, Faisal mengangkat gelas jus jeruknya. Untuk kesembuhan istriku tercinta dan untuk kesuksesan kita semua, serunya. Faisal meminum habis jus jeruk yang sudah ditukar Diva. Bapak Ibu sekalian, suara Diva tiba-tiba terdengar lantang. Sebelum kita lanjut, saya ingin mempersembahkan sebuah video spesial, video tentang kebenaran yang selama ini tersembunyi. Diva menekan tombol remote. Proyektor menyala. Di dinding, muncul video Faisal bertransaksi racun di pasar gelap. Suara rekaman Ibu Indah yang menyuruh Faisal membunuh Diva menggema di ruangan. Kamu harus pastikan dia mati sebelum akhir bulan ini. Wajah Pak Hermawan merah padam. Tamu-tamu terkejut. Faisal pucat pasi. Tiba-tiba, Faisal memegangi perutnya. Obat pencahar bekerja. Ia mengeran kesakitan, jatuh ke lantai. Sakit, tolong, racun. Rintihannya pelan. Diva berdiri menjulang di atasnya. Tenang saja, Mas. Itu cuma obat pencahar. Tapi sakit yang kamu berikan kepadaku, kerusakan organ yang kamu rencanakan, itu permanen. Faisal mencoba menyerang Diva dengan pisau steak, tapi Diva melumpuhkannya dengan taser gun yang sudah disiapkan. Tepat saat itu, pintu didobrak. Rentenir masuk menagih hutang. Faisal ketakutan setengah mati. Lalu, polisi menyerbu masuk. Faisal ditangkap, Ibu Indah ditangkap, dan Siska yang dipancing datang dengan pesan palsu juga ditangkap. Malam itu, rumah Diva bersih dari sampah. 6 bulan kemudian, pengadilan menjatuhkan vonis berat. Faisal 20 tahun penjara, Ibu Indah 15 tahun, Siska 8 tahun. Diva resmi bercerai dan mendapatkan kembali semua hartanya. Ia merenovasi toko buah Pak Joko menjadi toko modern sebagai tanda terima kasih. Sore itu, Diva duduk di teras belakang rumahnya menikmati buah naga merah. Ia merasa benar-benar merdeka. Tidak ada lagi racun dalam tubuhnya. Tidak ada lagi racun dalam hidupnya. Diva menatap langit senja. Selamat tinggal Faisal, selamat tinggal masa lalu. Selamat datang Diva yang baru. Dan dengan suapan terakhir buah naga yang manis itu, cerita tentang pesan maut di kios buah pun berakhir. Digantikan dengan lembaran baru kehidupan yang penuh harapan.